Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadifa Rosyida dengan NIM 211001201 363. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa outline mengenai penggunaan software DIPS. Yang pertama, kita akan membahas tentang kekar dengan menggunakan software DIPS. Nah, pertama kita klik new, lalu kita pilih project setting, di mana global orientasi format kita rubah menjadi strike right or DIP, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita copy data kekar, lalu kita tempelkan pada ini. Nah, kemudian kita bisa melihat tebaran titik-titik tersebut dengan cara klik vektor preset. Nah, penampakannya akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian kita bisa klik contour preset untuk mengerjakan kekar tersebut. Nah, di sini terdapat dua kontur, di mana kontur ini memiliki titik maksimum 1 dan 2. Lalu kita bisa tandai dengan cara add user plan. Lalu kita klik pada titik max 1, kita beri label maksimum 1, dimana visibility-nya kita pilih yang pol dengan label saja, sedangkan ID dan plan kita unchecklist karena maksimum 1 ini berupa titik. Lalu kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama pada titik maksimum 2. Kita beri maksimum 2, dimana visibility-nya pol dan label saja, klik OK. Nah, kemudian kita bisa membuat pol dari masing-masing maksimum 1 dan maksimum 2 dengan cara add user plan. Kita bisa klik di maksimum 1, lalu kita tulis pada label sebagai pol maksimum 1, dimana visibility-nya kita klik yang plan, sedangkan pol kita unchecklist karena pol maksimum 1 ini berupa bidang. Lalu kita klik OK. Maka selanjutnya kita bisa lakukan yang hal sama pada maksimum 2. Nah, visibility-nya kita rubah, kita tetap saja sebagai plan dan label, lalu kita klik OK. Nah, kemudian pol tersebut akan memotong di suatu titik di sebelah sini. Nah, titik tersebut kita beri nama sebagai sigma 2 dengan cara add user plan. Kita klik pada titik perpotongan tersebut, lalu kita tulis label sebagai sigma 2, di mana visibility-nya karena berupa titik maka kita pilih yang pol, sedangkan plan kita unchecklist, lalu kita klik OK. Nah, akan terlihat menumpuk dan tulisan tidak terbaca. Bisa kita ubah warnanya di edit user plan. Kita ubah semua warna agar terlihat lebih jelas. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa membuat griddle plan atau bidang bantu yang mana nantinya akan membantu kita untuk menentukan sigma 1 dengan sigma 3. Dengan cara kita pilih add user plan, lalu kita klik titik perpotongan tersebut, di mana garis griddle plan ini akan memotong pada maksimum 1 dan maksimum 2. Lalu kita klik label sebagai griddle plan. Lalu visibility-nya kita ubah menjadi plan, sedangkan pol kita unchecklist karena berupa bidang. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian karena warnanya juga nggak kelihatan, maka kita ubah warnanya semisal jadi warna ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita menentukan sigma 1 dan sigma 3. Sebelum menentukan titik sigma 1 dan sigma 3, kita perlu mencari jarak antara perpotongan pol max 1 dan maksimum 2 dengan griddle plan, atau di sebelah sini dan sebelah sini. Nah, jarak tersebut nantinya akan menentukan titik sigma apa yang berada pada antara maksimum 1 dan maksimum 2. Nah, apabila jarak tersebut lebih dari 90 derajat, maka di antara maksimum 1 dan maksimum 2 ini disebut sigma 3. Sedangkan
apabila kurang dari 90 derajat, maka titik tengah antara maksimum 1 dan maksimum 2 ini disebut dengan sigma 1. Kita bisa menghitung jaraknya dengan cara kita klik tools, lalu kita pilih measure angle, lalu kita klik pada perpotongan maksimum 1, maksimum 2 dengan griddle plane yang ini, dan yang sebelah sini. Di klik aja. Nah, kemudian akan terlihat dua sudut. Kita bisa menggunakan sudut yang atas karena kita mengklik tadi antara perpotongan Polmax 1 dan Polmax 2 dengan griddle plane. Nah, jaraknya ini sebesar 49,29. Kita bulatkan menjadi 50, di mana 50 ini kurang dari 90 derajat. Berarti antara maksimum 1 dan maksimum 2 ini tengah-tengahnya kita sebut sebagai sigma 1. Lalu measure angle kita close aja. Kita bisa menggunakan bantuan tools lagi dengan pitch grid kita pilih. Nah, lalu kita presisikan saja sehingga pitch grid ini akan sejajar dengan griddle plane. Nah, seperti ini. Nah, jarak di antara maksimum 1 dan maksimum 2 ini kita tahu sebagai sigma 1. Kita bisa tandai dengan cara add user plan. Kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 50, 25, 25, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira di sekitar sini. Nah, kita beri label sebagai sigma 1, di mana visibility-nya kita ubah menjadi false, sedangkan plan kita unchecklist karena berupa titik, lalu kita klik OK aja. Nah, kemudian setelah menemukan sigma 1, maka kita menentukan sigma 3 dengan cara dari sigma 1 ini kita berjalan pada griddle plane sebesar 90 derajat ke arah yang memungkinkan. Di mana pitch grid ini setiap garisnya memiliki interval sebesar 5 derajat atau 90 derajat itu bisa kita hitung sebagai 18 garis. Lalu kita bisa add user plan, kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sekitar sini lalu kita bisa klik pada titik tersebut, kita beri label sigma 3. Lalu visibility-nya kita ubah, kita tetap saja pakai pol, kita klik OK. Nah, kemudian akan terlihat seperti ini. Nah, ini udah jadi bentukan sterenoidnya, lalu kita bisa ubah warna sesuai dengan selera kita dan supaya bisa terlihat perbedaannya. Seperti ini. Nah, lalu kita bisa hapus pitch grid-nya dengan cara kita delete all tools. Nah, lalu akan seperti ini. Kemudian kita bisa membaca kedudukan sigma 1, 2, 3 dengan cara kita beralih ke plot option, lalu kita klik legend, lalu kita cek lagi. Nah, akan terlihat kotak baru di mana terdapat strike right or dip. Nah, sedangkan sigma 1, 2, 3 pembacaannya itu berdasarkan trend and plank. Kita bisa ubah pada bagian bawah kanan ini, lalu kita klik hingga menemukan trend and plank. Nah, sigma 1 ini memiliki trend sebesar 150 dengan plank sebesar 21. Kemudian sigma 2 memiliki trend sebesar 304 dengan plank sebesar 67. Begitupun sigma 3 memiliki trend sebesar 56 sedangkan plank sebesar 10 derajat. Nah, sekian video kekar menggunakan software DIPS ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, selanjutnya kita masuk ke outline berikutnya, yaitu analisis lipatan menggunakan software DIPS. Pertama, kita klik new, lalu kita beralih ke project setting, di mana global orientasi format kita rubah menjadi strike right or dip, kita klik OK. Nah, kemudian kita membuka data, di mana data utamanya sebelah kiri ini, lalu kita terdapat
arah atau data dengan arah NW. Nah, NW ini kita konversi terlebih dahulu menjadi NA. Nah, kemudian setelah dikonversi datanya akan terlihat seperti ini. Lalu kita copy saja, kita paste. Nah, kemudian kita klik vektor preset, lalu kita bisa melihat sebaran dari data-data yang kita buat tadi. Lalu kita klik kontur preset. Nah, di mana akan terdapat dua kontur yang memiliki titik maksimum 1 dan maksimum 2. Kita tandai terlebih dahulu dengan cara add user plan. Kita klik di tengah-tengahnya, lalu kita beri label sebagai maksimum 1, di mana visibility-nya berupa pol dan label, sedangkan ID kita unchecklist dan plan kita unchecklist karena maksimum 1 berupa titik. Lalu kita klik OK, lalu melakukan hal yang sama pada maksimum 2. Lalu kita beri nama sebagai maksimum 2, visibility-nya kita tetap saja, lalu kita klik OK. Kemudian kita bisa mencari sigma 2 dengan cara add user plan, lalu kita bisa letakkan kursor dimanapun hingga mendapatkan satu garis yang mana mencakup sigma 1 dan sigma 2. Kira-kira ada di sini, lalu kita beri label sebagai sigma 2 dan visibility-nya tetap berupa pol karena masih berupa titik, lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa membuat garis bantu di mana kita bisa klik add user plan, kita klik pada sigma 2 yang telah kita buat tadi, kita klik lalu kita beri label sebagai griddle plan. Lalu visibility-nya kita klik yang plan karena berupa bidang dengan pol kita unchecklist, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa menentukan sigma 1 dan sigma 3 dengan bantuan griddle plan tersebut. Sebelumnya kita harus menentukan jarak antara maksimum 1 dan maksimum 2 dengan cara menggunakan tools, lalu kita pilih measure angle, lalu kita klik pada titik maksimum 1, lalu kita klik pada maksimum 2. Nah, kemudian akan terdapat 2 derajat. Nah, kita menggunakan derajat yang bawah karena mengapa? Karena jarak yang atas ini merupakan jarak antara maksimum 1 dan maksimum 2. Sedangkan kita mencari jarak antara maksimum perpotongan maksimum 1 dan maksimum 2 dengan griddle plan di sini dan di sini untuk menentukan sigma 1 dan 3. Nah, karena kurang dari 90 derajat atau 72, maka antara maksimum 1 dan maksimum 2 ini kita sebut sebagai sigma 1. Lalu measure angle ini kita klik close, lalu kita bisa menghitung jarak ini menggunakan fitur tools, lalu kita pilih pitch grid, kita klik pada sigma 2 hingga presisi dengan griddle plan yang telah kita buat tadi. Dikira-kira aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik dulu kita hitung dulu jarak maksimum 1 dan maksimum 2 untuk menentukan titik tengahnya. Titik tengah tersebut kita sebut sebagai sigma 3 tadi. Sigma 1 yang tadi. Nah, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sekitar 21, berarti di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekitar di sebelah sini kita beri label sebagai sigma 1, dimana visibility-nya kita rubah menjadi pol dan plan kita unchecklist, lalu kita klik OK. Nah, kemudian karena menumpuk seperti ini, kita bisa ubah warnanya dengan cara edit user plan. Kita bisa ubah agar terlihat lebih jelas. Seperti
seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mencari sigma 3 dengan cara sigma 3 ini didapatkan dengan cara berjalan dari sigma 1 sebesar 90 derajat ke arah yang memungkinkan. Nah, karena arah yang memungkinkan ini terlihat ke atas seperti ini, maka kita bisa menghitung 90 derajat atau 18 garis dari pitch ini, garis pitch grid ini, karena setiap garis pitch grid ini memiliki interval sebesar 5 derajat. Nah, kita klik add user plan, kita berjalan 18 derajat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, karena nggak cukup, kita bisa ke bawah 17. Nah, kita bisa hitung lagi dengan cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18. Nah, di sekitar sini. Lalu kita beri label sebagai sigma 3. Visibility-nya kita tetap all, kita klik OK, maka kita ubah juga warnanya seperti ini, lalu kita klik OK saja. Nah, kemudian kita telah mendapatkan model sternoidnya, maka kita bisa hapus pitch grid-nya dengan cara delete all tools, lalu kita bisa membaca kedudukan sigma 1, 2, dan 3 dengan cara kita pilih plot option, kita klik legend, lalu kita klik kembali, maka di sini akan muncul strike and dip. Nah, karena sigma 1, 2, dan 3 menggunakan trend and plank, maka kita bisa ubah di strike or dip bagian bawah ini menjadi trend and plank. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa baca kedudukan sigma 1 sebesar trennya sebesar 70 dengan plank sebesar 66, sigma 2 sebesar 253 trennya dengan planknya sebesar 25. Begitupun dengan sigma 3 memiliki tren sebesar 163 dengan plank sebesar 1 derajat. Nah, kemudian kita bisa screenshot saja atau kita bisa save. Nah, setelah itu kita selesaikan, kemudian akhir kata apabila ada kesalahan dari video lipatan menggunakan software Dips dari saya mohon maaf. Nah, outline berikutnya yaitu stereasi atau gores garis menggunakan software Dips. Oke, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita beralih ke file, lalu kita klik new, akan seperti ini, lalu kita beralih ke project setting, di mana global orientasi format kita rubah menjadi strike right or dip. Kita klik OK. Nah, kemudian akan seperti ini. Lalu kita beralih ke vector preset, maka akan terlihat sternoid yang masih kosong. Kemudian kita juga beralih ke contour preset, di mana penampakannya juga masih kosong seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita membuat garis-garis atau stereasi tersebut. Nah, kita lihat data yang diberikan terdapat data N246 derajat is. Itu garis-garis. Gimana caranya? Kita beralih ke tools, kita pilih trend line, kita klik di mana aja. Nah, seperti ini kita klik 2, 4, 6. Kita klik OK. Nah, ini merupakan gores garis atau stereasi berdasarkan data yang diberikan. Nah, kemudian kita membuat fault line atau bidang sesar di mana pada data yang diberikan strike mempunyai strike 227 dengan dip 44 derajat. Oke. Gimana caranya? Kita klik add user plan, kita klik di mana aja. Lalu kita pilih orientasi strike-nya sebesar 227 dengan dip sebesar 44. Lalu kita tulis label berupa fault plan. Nah, karena fault plan berupa bidang, maka visibility-nya yang pol kita unchecklist dan ID kita juga unchecklist. Oke,
kita klik OK. Nah, kemudian akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita menentukan sigma 2. Sigma 2 sejatinya 90 derajat pada dari fault plan. Nah, untuk menentukan sigma 2 kita buat garis bantu atau griddle plan-nya terlebih dahulu. Kita klik add user plan, di mana garis bantu merupakan dari perpotongan antara fault plan dengan trend atau sterasi yang telah kita buat tadi. Kita klik pada perpotongannya, kita paskan. Nah, kita tulis sebagai griddle plan. Oke, karena berupa plan juga, kemudian visibility-nya kita pilih plan dan label saja, kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu, bagaimana cara menentukan sigma 2? Sigma 2 didapat dari perpotongan griddle plan dengan fault plan yang telah kita buat tadi. Gimana caranya? Kita add user plan dan kita klik pada perpotongan fault plan dengan griddle plan yang telah kita buat. Oke, seperti ini. Kita beri label sigma 2. Karena sigma 2 berupa titik, maka visibility-nya kita checklist yang pol dan plan kita unchecklist. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Karena banyak warna hijau, maka kita rubah warnanya dengan cara edit user plans. Oke, kita rubah misal sigma 2 menjadi warna merah. Seperti ini. Oke. Nah, fault plan juga bisa kita rubah menjadi warna hijau, warna blue aja, biru. Nah, akan seperti ini. Maka dari itu terlihat jelas. Nah, kemudian karena di sini terdapat sigma 2, maka tentu saja kita harus menentukan sigma 1 dan sigma 3. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita membuat garis bantu yang kedua, di mana garis bantu kedua ini didapat dari pol sigma 2. Nah, kita klik add user plan baru, kita letakkan kursor pada sigma 2 seperti ini, klik, maka label kita tulis griddle plan 2. Karena berupa bidang, maka visibility-nya berupa plan dan kita checklist dan pol kita unchecklist. Oke. Nah, akan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan sigma 1 dan sigma 3 dengan bantuan tools yang bernama pitch grid. Nah, pitch grid ini kita letakkan pada kursor di sigma 2 yang mana akan sesuai dengan griddle plan yang kedua. Kita klik OK. Nah, selanjutnya pertama-tama kita menentukan sigma 1. Yang seperti kita tahu bahwa sigma 1 berada pada perpotongan antara fault plan dengan griddle plan yang kedua. Dari sebelah sini 30 derajat ke arah dalam atau ke arah pusat, yaitu ke arah kanan. Pitch grid di sini setiap intervalnya memiliki nilai sebesar 5 derajat. Oke, kita buat sigma 1 dengan cara add user plan. Kita dari perpotongan ini berjalan sebesar 30 derajat ke kanan. 5, 10, 15, 20, 30. Nah, kurang lebih di sebelah sini. Oke, kita klik menjadi sigma 1. Karena berupa titik, maka visibility-nya kita klik yang pol dan plan kita unchecklist. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita beralih ke sigma 3. Gimana cara mendapatkannya? Sigma 3 didapatkan dari sigma 1 berjalan 90 derajat ke arah yang memungkinkan pada griddle plan yang kedua. Nah, kita klik add user plan. Dari sigma 1 kita berjalan 90 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oke, di sekitar sini. Kita klik label
berupa sigma 3. Karena berupa titik, maka visibility-nya tetap kita pol dan plan kita unchecklist, kita klik OK. Nah, udah seperti ini, kita rubah warna saja menjadi sigma 1 menjadi warna merah. Sigma 3 juga menjadi warna merah, kita klik OK. Nah, kemudian kita boleh menghapus pitch grid-nya ini dengan cara kita klik tools, kita pilih delete all tools. Nah, karena stereasi atau garis-garis tadi juga hilang, kita tambahkan lagi atau membuat lagi dengan cara kita klik tools, kita pilih trend line, dengan kita klik di bebas, lalu kita pilih 246, kita klik OK. Nah, maka penampakannya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membaca kedudukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Bagaimana caranya? Kita bisa beralih ke plot option, lalu kita unchecklist legend, terus kita pilih klik lagi legend, maka akan keluar seperti ini, kotakan di sebelah kanan. Nah, karena terdapat strike dan dip-nya, karena sigma 1, 2, dan 3 kita membaca dengan plank and trend and plank, maka kita rubah dengan cara kita beralih ke pojok bawah kanan, kita klik strike right dip sampai kita menemukan trend and plank. Nah, seperti ini. Maka kita bisa langsung membaca kedudukan sigma 1, 2, dan 3. Bagaimana caranya? Nah, kita misal sigma 1 memiliki trend sebesar 221 dengan plank sebesar 38. Sigma 2 memiliki trend sebesar 351 dengan plank sebesar 39. Sedangkan sigma 3 memiliki trend 105 dengan plank sebesar 27. Nah, langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu bisa kita simpan dengan cara klik save atau Ctrl S, atau bisa di screenshot saja seperti itu. Kurang lebihnya video saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cara selanjutnya atau outline berikutnya yaitu pembuatan sesar dengan struktur penyerta berupa gas fracture. Pertama, kita membuat buka new, lalu akan seperti ini. Kita beralih ke project setting, di mana global orientasi format kita rubah menjadi strike right or deep, lalu kita klik OK. Lalu kita beralih ke contour preset, nah akan seperti ini. Nah, kemudian kita membuat kedudukan bidang sesar dan gas fracture-nya. Gimana caranya? Kita add user plan, kita klik bebas. Lalu pertama kita membuat bidang sesar. Karena merupakan bidang, maka visibility-nya kita pilih yang plain dan label, sedangkan pol dan ID kita unchecklist. Bidang sesar sesuai data memiliki kedudukan sekitar 145 dengan dip sebesar 43. Kita tulis aja 145 dengan dip sebesar 43, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat gas fracture dengan cara add user plan seperti tadi. Kita klik bebas aja, lalu kita tulis di label sebagai gas fracture, dimana strike memiliki strike 35 dengan dip sebesar 41. 35 dip sebesar 41, lalu kita klik OK karena visibility-nya sudah benar, lalu kita klik OK. Nah, kemudian akan seperti ini. Nah, bidang sesar dan gas fracture akan berpotongan di suatu titik, di mana titik tersebut dinamakan sigma 2. Kita tandai atau namai dengan cara add user plan, kita klik aja, dipresisikan. Nah, setelah kita ketik label sebagai sigma 2. Karena berupa titik, maka visibility-nya kita pilih yang pol, sedangkan plan kita unchecklist, lalu kita klik OK. Nah, kemudian akan seperti ini. Nah, kemudian kita menentukan sigma 1 dan sigma 3 dengan cara kita membutuhkan suatu garis bantu atau bidang bantu yang dinamakan griddle plan. Gimana caranya? Kita add user plan, lalu kita arahkan kursor pada sigma 2 untuk menentukan
garis bantu tadi. Kita presiskan aja, kita tulis label sebagai Gradle plan. Nah, karena berupa plan, maka plan kita checklist dan poll kita unchecklist, lalu kita klik OK. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian kita menentukan sigma 1, di mana sigma 1 didapatkan dari perpotongan Gradle plan dengan gas fracture, atau di sebelah sini. Lalu kita tandai per titik perpotongan tersebut, sekitar di sebelah sini, lalu kita tulis sebagai sigma 1. Karena berupa titik, maka visibility-nya kita pilih yang poll, sedangkan yang plan kita unchecklist, lalu kita klik OK. Nah, kemudian akan terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita menentukan sigma 3, yang mana sigma 3 berasal dari sigma 1 berjalan sebesar 90 derajat pada Gradle plan. Nah, untuk menentukan 90 derajat itu ada di mana, kita gunakan tools yang bernama pitch grid. Nah, kita letakkan kursor pada sigma 2 yang mana pitch grid tersebut akan sesuai dengan Gradle plan yang ada. Kita paskan aja, kita presisikan. Setelah terbentuk seperti ini, kita bisa menghitung sigma 3-nya dari sigma 1 sebesar 90 derajat ke arah yang memungkinkan. Karena arah yang memungkinkan sebelah kiri, maka kita akan berjalan ke sebelah kiri. Ya, kita pilih add user plan, lalu kita hitung setiap ruas pitch grid ini bernilai 5 derajat, atau 90 derajat itu sekitar 18 ruas. Kita hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sekitar sini. Nah, sekitar sini. Kita tulis sebagai sigma 3. Karena berupa titik, maka visibility-nya berupa poll dan plan kita unchecklist, lalu kita klik OK. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian bentukannya sudah jadi, lalu selanjutnya kita bisa menghapus tools pitch grid-nya dengan cara delete all tools. Nah, akan seperti ini. Lalu kita juga bisa merubah warna-warnanya sesuai keinginan kita dengan cara edit user plan. Kita rubah, misal bidang sesar mau berwarna biru, gas fracture berwarna hitam, sigma 2 berwarna merah, Gradle plan bisa berwarna ungu, sigma 1 berwarna merah, sigma 3 bisa berwarna merah. Lalu kita klik OK aja. Nah, dengan seperti ini maka akan terlihat jelas perbedaan garis-garisnya. Lalu kemudian kita membaca kedudukan sigma 1, 2, dan 3 dengan cara kita beralih ke plot option di mana terdapat legend, maka kita unchecklist, lalu kita checklist kembali, kemudian akan terlihat kotakan baru terdapat strike right or dip. Nah, karena sigma 1, 2, dan 3 membacanya menggunakan trend and plank, maka kita rubah dengan cara kita beralih ke bawah kanan, kita klik strike right or dip hingga menemukan trend and plank. Nah, kemudian akan muncul trend and plank dari sigma 1, 2, 3. Semisal sigma 1 memiliki trend sebesar 73 dengan plank sebesar 28, sigma 2 memiliki trend sebesar 179 dengan plank sebesar 27. Nah, begitupun seterusnya. Nah, kemudian kita bisa tinggal screenshot atau simpan dengan cara CTRL plus S. Nah, sekian dari video mengenai gas fracture dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara terakhir, yaitu pembuatan sesar dengan struktur penyerta berupa drag fault menggunakan software DIPS. Pertama-tama kita klik New, kita akan seperti ini, lalu kita ke Project Setting, di mana global orientasi format kita rubah menjadi strike right or dip.
lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita klik contour preset, bentuknya akan seperti sternoid. Lalu kita membuat bidang sesar dengan data yang telah disediakan. Nah, gimana caranya? Kita add user plan, kita klik bebas, dan kita beri label berupa sesar. Lalu kita membuka data, ternyata sesar memiliki kedudukan 235 dengan div sebesar 43. 235 dengan div sebesar 43. Visibility-nya berupa plan dan label karena merupakan suatu struktur bidang. Sedangkan ID dan pol kita unchecklist. Kita klik OK. Nah, akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita membuat struktur drag vault dengan cara add user plan seperti tadi. Kita klik bebas, lalu kita klik label berupa drag vault. Kalau kita membuka data, ternyata drag vault memiliki kedudukan sebesar 108 dengan div 56. Kita jadi 108 dengan div 56. Visibility-nya kita tetap menggunakan plan dan label saja. Lalu kita klik OK. Nah, akan seperti ini. Kemudian sesar dan drag vault akan berpotongan di suatu titik sebelah sini. Titik tersebut disebut sigma 2. Lalu kita menandainya dengan cara add user plan, lalu kita ke titik perpotongannya, lalu kita klik, lalu kita beri label sigma 2. Visibility-nya kita rubah menjadi pol dan label kita unchecklist karena sigma 2 ini berupa titik. Lalu kita klik OK. Nah, lalu akan seperti ini. Nah, kemudian kita menentukan sigma 1 dan sigma 3. Untuk menentukannya, kita menggunakan garis bantu atau bidang bantu yang bernama griddle plan. Kita membuat terlebih dahulu dengan cara add user plan. Kita klik pada sigma 2 karena griddle plan ini merupakan pol dari sigma 2. Kita klik, kita beri label sebagai griddle plan. Visibility-nya berupa plan karena merupakan suatu struktur bidang. Lalu kita klik OK saja. Nah, akan seperti ini. Nah, kemudian griddle plan tersebut akan memotong dengan drag vault. Nah, perpotongan antara griddle plan dan drag vault tadi di sebelah sini maka disebut sigma 3 aksen. Lalu kita beri nama dengan cara add user plan. Kita klik perpotongannya. Lalu kita beri nama sigma 3 aksen. Visibility-nya berupa pol karena sigma 3 aksen ini berupa titik. Lalu kita plan yang kita unchecklist. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita menentukan sigma 1 aksen. Gimana caranya? Sigma 1 aksen didapat dari sigma 3 aksen sebesar 90 derajat ke arah yang memungkinkan. Nah, untuk mengetahui 90 derajat tersebut, kita menggunakan bantuan tools yang disebut pitch grid. Nah, kita letakkan sesuai dengan griddle plan yang ada. Lalu kita klik, kemudian kita menghitung sigma 3 dari sigma 3 aksen ke arah yang memungkinkan sebesar 90 derajat karena ke arah atas, ke sini. Nah, kemudian kita menghitung dengan cara add user plan, di mana pitch grid ini setiap ruas memiliki interval 5 derajat. Nah, kita hitung saja sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sekitar sini kita beri nama sigma 1 aksen. Visibility-nya kita klik yang pol, lalu kita klik OK. Nah, kan seperti ini. Nah, kemudian kita menentukan sigma 1 aksen, di mana sigma 1
sigma 1 sesungguhnya. Dimana sigma 1 sesungguhnya ini dari perpotongan sesar dengan griddle plane sebelah sini 30 berjalan sebesar 30 derajat ke arah sigma 1 aksen atau ke bawah. Kita klik add user plan, dari potongan ini kita berjalan sebesar 30 derajat, 10, 20, 30, nah sekitar sini. Kita beri nama sigma 1, lalu visibility-nya tetap kita pol dan plan kita unchecklist, lalu kita klik OK. Nah kemudian kita membuat sigma 3. Sigma 3 didapat dari sigma 1 yang mana berjalan 90 derajat pada griddle plane ke arah sigma 3 aksen atau ke bawah sini. Lalu kita hitung saja sebesar 90 derajat ada di sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah di sekitar sini. Kalau kita beri label sigma 3, visibility-nya tetap kita pakai yang pol, sedangkan plan kita unchecklist. Kita klik OK. Nah kemudian akan seperti ini. Nah ini udah selesai. Lalu kita bisa ubah warnanya dengan cara edit user plan. Kita rubah bisa bidang sesar dengan warna biru, drag fold ke warna violet, sigma 2 warna merah, griddle plan kita warna hitam aja, sigma 3 biarin, sigma 1 biarin, sigma 1 ini kita rubah menjadi warna ini sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan selera masing-masing. Lalu kita klik OK. Nah akan seperti ini. Lalu kita bisa menghapus page script dengan cara delete all tools. Nah seperti ini. Lalu kita kemudian membaca kedudukan sigma 1, 2, dan 3. Nah gimana caranya? Kita pilih plot option, kita unchecklist legend, lalu kita checklist kembali, akan muncul kotakan baru. Nah karena masih strike right or deep, maka kita ubah menjadi trend and plank karena sigma 1, 2, dan 3 membacanya menggunakan trend and plank. Kita pilih di pojok bawah kanan, kita klik sampai menemukan trend and plank. Nah kemudian udah terdapat trend and plank. Lalu kita tinggal membaca saja kedudukan sigma 1, 2, dan 3. Bagaimana caranya? Kita misal sigma 1 memiliki trend sebesar 42 dengan plank sebesar 54, sedangkan sigma 2 memiliki trend sebesar 268 dengan plank sebesar 27 derajat. Begitupun seterusnya. Sekian video dari saya mengenai pembuatan dips menggunakan software dips ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.